Pasca dampak COVID-19, 3 juta wisatawan berkunjung ke Bali pada pertengahan tahun ini. Namun, pendinginan diperlukan untuk mengatasi kelebihan wisatawan. Apakah mereka menolak uang? Halo, saya Febri, beri kita 7 in 1 dengan 7 berita minggu ini. Kamu harus dengar Titanic atau nonton film yang terkenal ini. Tapi apa kamu tahu ada Titanic versi Indonesia? Sebuah cerita di 1822 Titanic dari timur. Texing, sebuah kapal induk laut Tiongkok bertiang 3 yang tenggelam pada Februari 1822 di daerah Laut Cina Selatan. Saat itu, kapal membawa sekitar 1.600 penumpang dan 200 awak. Hilangnya para korban dengan tenggelamnya kapal itu menyebabkan Texing disebut sebagai Titanic dari timur. Dan di tahun 1999 ditemukan barang-barang, sebagian besar itu keramik. Ada alat makan, seperti mangkok, cangkir teh, dan lain-lain. Setelah melewati proses yang panjang dari Agustus 2022 dan semua keramik telah dikirim ke Indonesia pada 8 September 2024. Koordinasi antara KJRI Perth dan tim lainnya, terutama tim museum dan cagar budaya, dibawa ke Mendikbudristek. Manusia suka berpetualang, bahkan hingga saat ini. Tantangan menyeberangi lautan terus berlanjut, dari Indonesia hingga Afrika Selatan. Mari kita lihat seberapa serius masalah ini ya. Nelayan mengeluh, mengatakan, sampah plastik ini sungguh mengganggu, kata Mustafirin kepada Mongabai Indonesia pada bulan April. Motor yang kami gunakan untuk menggerakkan perahu kecil jadi sering macet. Dan juga salah satu nelayan, yaitu Tono. Ialah seorang nelayan Pulau Pari, mengatakan bahwa ia kini hanya menangkap 1/4 dari 20 kg atau 44 pon yang biasa ia dapatkan setiap hari. Ia juga baru-baru ini harus mengeluarkan biaya sebesar 3 juta rupiah atau 190 US dollar untuk memperbaiki perahunya karena sampah plastik. Jumlah ini sama dengan pendapatan Tono selama lebih dari seminggu. Plastik sebenarnya bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang bermanfaat yang jadi masalahnya ketika memproduksinya, ungkap Reza. Jangan sampai terjadi lagi, sampah-sampah dari Indonesia mengalir ke Afrika. Logikanya sederhana. Tesla butuh baterai butuh nikel, dan nikel butuh Indonesia. Namun ada masalah besar di dalamnya. Apa masalah besar di dalamnya? Tahukah kalian, menurut riset S&P Global, Indonesia menyumbang 40,2% produksi nikel global pada tahun 2023. Bangsa Indonesia dapat meningkat hingga 75% dalam 4-5 tahun ke depan. Indonesia luar biasa. Tesla menggunakan baterai desain baru 4680. Meskipun merupakan baterai litium, katodenya membutuhkan bahan kimia nikel. Model NMC 811 juga mencakup 80% nikel. Dan model MNC 955 dan NMC 973 mencakup 90% nikel pada tahun 2024. Nggak cuma Tesla yang membutuhkannya, tetapi juga perusahaan EV China dan Korea membutuhkannya. Namun antara tahun 2015 dan 2023 sekitar 91 pekerja meninggal dunia dalam kecelakaan fatal di tempat kerja yang terkait dengan industri pemurnian nikel. Merusak hutan dan suku adat, DW melaporkan beberapa kritik dari masyarakat bahwa tambang yang memasoknya mengancam hutan rumah bagi suku adat yang terisolasi. Pada bulan Juli, BASF Jerman dan Eramet Prancis menarik diri dari kilang nikel dan kobalt Sonic Bay senilai 2,6 miliar atau 2,4 miliar euro di Indonesia. Departemen Tenaga Kerja AS telah memasukkan nikel Indonesia ke dalam daftar produk yang dibuat dengan menggunakan kerja paksa. Hal ini akan menghentikan Indonesia menjadi pemasok global utama bahan baterai yang didambakan bagi para perusahaan barat maupun Tiongkok. Ayo gerakan Indonesia menjadi lebih baik. Apakah saya kelas menengah dan apakah kamu juga kelas menengah? Sini aku tunjukin tesnya ke kamu.
ada ukuran kelas menengah nih, menurun dari 21,5% dari total populasi pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024. Ekonomi Indonesia sendiri bangkit setelah pandemi sekitar di atas 5% sejak 2022. Dan kelas menengah yang menyusut ini kemungkinan akan menekan pertumbuhan di masa depan. Ada alasan lainnya sih, yaitu persaingan dari negara asing, beberapa pabrik yang juga tutup, seperti pabrik tekstil tuh, dan masih dalam pemulihan ketidakseimbangan. Pemerintah mengklasifikasikannya atau membagikannya dengan siapapun yang menghabiskan antara 132 US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 2 juta, kalau di NTD-in sekitar 4.244 hingga 634 USD atau sekitar 9,7 juta atau 20.385 NTD. Kratom, apa yang kalian bayangkan kalau mendengar kata kratom ini? Dia itu bisa menyembuhkan, tetapi jangan salah pakai. Pemerintah meningkatkan nilai tambah dan daya jual ekspor kratom Indonesia. Namun siapa yang sangka nih, selain bisa jadi obat penyembuh, tanaman ini juga bisa dikategorikan sebagai narkoba. Badan Narkotika Nasional atau BNN telah mengusulkan meneliti efek kratom. Dan pada tahun 2022, BNN merawat 133 pengguna kratom yang mengalami gejala mirip ketergantungan opioid seperti cemas, ketegangan, muntah, dan pusing. Presiden Jokowi juga sudah mengkonfirmasi penelitian kratom ini, tinggal menunggu hasil pada Agustus mendatang. Penting juga untuk mendidik orang tentang bahaya konsumsi kratom. Jangan asal makan ya kalian. Peringatan kepada TKI yang akan datang ke Taiwan atau kalian yang hendak ke negara lain. Diingat, tidak boleh bawa kratom ini, tanaman ini, karena ini ilegal. Dan juga baik yang belum diolah maupun yang masih mentah, nggak boleh dibawa. Oke? Indonesia luar biasa. Direktur Jenderal UNESCO memberikan komentarnya tentang warisan sejarah. Warisan dokumenter adalah jendela unik dan tak tergantikan dalam sejarah kita yang menawarkan hubungan dengan pemikiran, budaya, dan pengalaman hidup di masa lalu. Upaya kolektif kita untuk meningkatkan pelestarian dan aksesibilitas warisan ini harus terus berlanjut. Saya mengucapkan selamat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah memenangkan hadiah ini. Perpustakaan Nasional Indonesia yang didirikan tahun 1980 mencerminkan kerukunan dan keberagaman tradisi manuskrip di Indonesia. Pernyataan dari Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO yang menekankan pentingnya warisan dokumenter dan melestarikannya dalam budaya dan pendidikan. Dan pada tanggal 4 September kemarin, beberapa minggu lalu, di Seoul, Korea Selatan, Perpustakaan Nasional RI menerima hadiah Memori Dunia atau dari UNESCO atau JIKJI pada hari JIKJI. Mari semakin termotivasi untuk berkarya dan ikut bangga atas prestasi ini. Setelah dampak COVID-19, wisatawan kembali, tetapi Bali mengalami kelebihan turisme. Wisatawan akan pergi, dan apa yang akan tersisa bagi penduduk lokal Bali? Kelebihan wisatawan memberikan efek yang tidak baik pula, seperti banyak sampah, kemacetan, dan kasus kriminal. Dilaporkan sebanyak 340 warga asing dideportasi pada tahun 2023. Selain itu juga menyebabkan biaya hidup yang semakin mahal. Ya, ada beberapa alasan yang menyebabkan kelebihan wisatawan, antara lain bisa yang pertama nih, turunnya harga tiket pesawat, dan yang kedua, tersedianya bus antar kota yang murah. Dan alasan yang kedua ya, rendahnya harga penginapan. Coba, siapa yang nggak mau tinggal di hotel yang atau penginapan yang murah? Aku aja mau, seperti Airbnb tuh. Layanan akomodasi ini sering jadi solusi pilihan untuk wisatawan, karena harganya lebih murah dibandingkan hotel atau tempat penginapan lainnya. Yang terakhir adalah fasilitas rekreasi yang meningkat dan pula berdampak pada monokultur, penggunaan lahan yang banyak. Negara lain juga menjadi dampak karena kelebihan wisatawan seperti Barcelona, Jepang, dan Vietnam. Wisatawan akan pergi, apa yang tersisa untuk masyarakat Bali? Apa coba? Yang tersisa ialah polusi, erosi budaya, harga murah, dan utang. Jadi sangat kacau, bukan?
Ubah Bali lebih baik untuk masyarakat lokal dan wisatawan. Barcelona tidak ingin mereka berinteraksi dengan wisatawan. Bali tidak lagi menjadi tempat lokal untuk orang Indonesia. Apakah kalian pernah tinggal atau berlibur ke Bali? Bisakah kalian bagikan atau rekomen tempat liburan dan spot untuk wisatawan di Bali? Gimana cara menyelesaikan kelebihan wisatawan ini? Aku ingin dengar isi pikiran kalian, coba bagikan dengan kami. Aku ingin juga liburan ke Bali nih, dan bagikan pengalamanku ke kalian. Sangat-sangat dinantikan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan di Bali.